Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian jamaah salat duhur Masjid Raya Candi Lama yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah dan mari kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, pekan lalu kami memberikan sedikit informasi mengenai alasan mengapa kita harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan juga apa saja persiapan yang harus kita lakukan. Kali ini insya Allah kita akan memberikan sedikit gambaran aktivitas harian selama bulan Ramadan, memberikan sedikit wacana ideal aktivitas ibadah dalam sehari-hari kita di bulan Ramadan. Hadirin jamaah dimulai dari bangun tidur. Bangun tidur kita usahakan lebih awal dari biasanya, bahkan pukul 2 pagi. Untuk apa? Karena kebiasaan Nabi SAW adalah bangun untuk sholat malam ataupun tahajud atau tarawih atau qiyamul lail, namanya apapun itu, tapi istilahnya maksudnya adalah sama. Jadi sholat di malam hari, utamanya di sepertiga malam akhir ya, setiap hari. Adapun bulan Ramadan ya, utamanya seperti sunnah Nabi SAW adalah di awal malam ba'da isya dengan berjamaah. Akan tetapi jamaah, keutamaan di akhir malam itu adalah Allah turun langsung ke dunia untuk mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Allah Ta'ala berfirman, qumil laila illa qalila, bangunlah sepertiga malam ya, bangunlah malam hari atau sedikit dari malam. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, di malam itu baca Quran. Jadi kita sholat itu dengan rakaat semampu kita. Kalau hanya mampu 2 rakaat tidak apa-apa, setelah itu istirahat. Kalau bisa lebih 4 rakaat, 8 rakaat, alhamdulillah. Jadi semua tergantung dengan kesungguhan dan fisik yang kita miliki jamaah. Jadi itu namanya boleh diistilahkan dengan sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, apapun namanya sama, utama bangun malam. Setelah kita sholat, kemudian baca Quran dulu bareng 1 halaman atau 2 halaman ya, karena membaca Al-Quran di waktu itu sangat membekas di dalam hati. Setelah sholat malam kemudian baca Quran, kita disunahkan untuk beristirahat sebentar, istirahat sebelum sahur. Jadi istirahat dulu. Jadi perkiraan jam 2 itu cukuplah, mungkin setengah jam untuk ibadah, baca Quran, lalu setengah 3 udah istirahat lagi. Lalu jamaah, setelah kita bangun jangan lupa sahur itu sunnah ya, tasaharu fa inna fis sahuri barakatun, bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Karena seringkali kita itu menyepelekan sahur, masih kenyang, tidak nyaman perutnya, minimal dengan air putih kita menandakan kita sedang mengambil berkahnya sahur. Jadi bersahurlah. Kapan utamanya waktu sahur? Ketika ya kita melihat kapan sahurnya itu melihat imsak. Jadi jangan sampai kita tidak perhatian dengan imsak jamaah ya. Imsak itu menandakan Nabi berhenti sahur di waktu itu, imsak. Jadi Nabi itu berhenti makan sahur 50 ayat sebelum adzan subuh, perkiraan 10 sampai 15 menit, yaitulah waktu imsak. Kita perlu perhatian dengan waktu imsak, tapi jangan takut dengan imsak. Kalau sudah imsak masih boleh makan.
Kalau ternyata bangunnya pas imsak masih boleh makan, ya. Nabi SAW bersabda, ya, kami makan sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau berdiri untuk sholat. Anas bin Malik bertanya, berapa lama jarak antara sahur dan sholat subuh? Zaid menjawab, kira-kira seukuran membaca 50 ayat. Jadi perkiraan antara 10 sampai 15 menit. Artinya kita sudah persiapan untuk sholat subuh. Jadi habis sahur, nyuwun sewu ampun sare malih, jangan tidur lagi. Kan habis makan juga tidak enak langsung kita tidur lagi, ya. Langsung berangkat menuju ke masjid untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh, sunnah Nabi biasanya kalau tidak ada kesibukan bagi bapak ibu dan yang tidak memiliki aktivitas, tugas rumah sudah selesai, tugas kantor juga nanti agak siang, sunnah untuk bisa duduk sampai syuruk, menunggu matahari agak terbit sedikit, ya. Nabi SAW apabila telah melakukan sholat subuh, beliau duduk bersila di tempat duduknya sampai matahari terbit, putih indah sinarnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pahalanya memperoleh pahala haji dan umroh. Nah, kita yang belum memiliki kesempatan untuk berangkat haji umroh, cukup habis subuh duduk sila di tempat dia sholat sampai syuruk. Di situ boleh membaca 2 lembar jamanukullah. Jadi usahakan subuh baca 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Satu hari 1 juz. Kalau tidak memungkinkan, dikompletin di malam tadarus itu. Nyuwun sewu, kita biasanya ngikutin tadarus masjid. Kalau masjidnya hatam, seakan-akan kita juga hatam. Kalau masjidnya selesai 30 juz, kita juga seakan-akan mendapatkan pahala hatam 30 juz. Tapi yang dihitung itu pribadi kita, jamaah rahimakumullah. Maka usahakan kita sendiri punya target hatam. Jadi kita membaca, usahakan pribadi punya target sendiri hatam juga. Maka yang paling mudah itu setiap satu sholat itu baca 2 lembar. Sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar, itu lebih ringan, ya. Kalau saking sibuknya kita aktivitas, bisa malam hari pas tadarus. Jamaah, setelah kita syuruk, persiapan berangkat bekerja ataupun belajar, aktivitas seperti biasa, jangan lupa untuk sholat duha dan juga bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di bulan Ramadan tersebut mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan wajib pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan amal soleh kewajiban di bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Jadi di bulan Ramadan kita sholat duha, kita sedekah, kita apapun amal soleh, pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Ya. Ini nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Nah, menjelang duhur ada sunnah dari Nabi, yaitu qailullah, tidur siang. Usahakan kita qailullah agar pas tarawih tidak ngantuk, baik sebelum duhur maupun setelah duhur. Minimal setengah jam, maksimalnya ya mungkin 1,5 jam, 1-2 jam, itu lebih. Malam bisa kita berangkat untuk tarawih, menikmati sholat tarawih, ya. Jadi qailullah. Hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, lakukanlah qailullah karena setan tidak melakukan qailullah. Ya, sholat, istirahat siang itu penting bagi kita agar ibadah malam kita tidak terganggu. Nah, duhur, sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur, ya. Ini jangan ditinggalkan. Kemudian jamaah hukumullah, setelah sholat asyar mendekati buka puasa, ini penting, jangan lupa doa buka puasa, doa menjelang berbuka puasa, doanya orang yang mau berbuka itu makbul. Jadi usahakan kita punya list doa-doa kita yang kita inginkan. Apakah pengen punya rumah sendiri, pengen anak itu pendidikannya lanjut kuliah, pengen macam-macam, kita list di situ. Di waktu-waktu mustajab kita doa. Tadi sepertiga malam, terus buka puasa, doa dulu menjelang buka puasa. Karena doanya mustajab, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian kita buka puasa dengan doa, boleh Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus bismillah makan, setelah setelah makan dhahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, kemudian kita baru setelah maghrib makan besar. Jangan banyak-banyak biar tarawihnya tidak ngantuk ya. Salat Isya tarawih bersama imam. Kalau pengen yang cari 11 rakaat, cari di Masjid Raya Sandi Lama, insya Allah 11 rakaat. Kalau pengen 23 di Masjid Agung ada 23, 1 juz kalau nggak salah. Dan di masjid di Jangkling Gombel juga ada. Jadi jumlah rakaat sholat tarawih tidak dibatasi. Nabi sendiri, ciri khasnya Nabi sholat tarawih niku napa? Bukan banyaknya Bapak Ibu, tapi lamanya sholat. Dalam satu hadis ya, salah seorang sahabat bercerita bahwasanya beliau itu sholat bersama Nabi membaca surat Al-Baqarah, dikira berhenti di ayat 100, tapi langsung selesai surat Baqarah, dikira selesai Baqarah terus ruku, ternyata lanjut Ali Imran sampai selesai, lanjut lagi An-Nisa. Itu 5 juz Bapak Ibu, 1 rakaat 5 juz. Bayangkan berapa jam coba. Bahkan beliau sampai sholatnya itu menjelang subuh ya, menjelang subuh. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat berjamaah 30 hari atau 29 hari. Beliau hanya sholat tarawih itu 3 hari saja ya. Jadi ketika beliau hidup, beliau mengimami jamaah kaum muslimin ya, sahabat itu cuma 3 hari saja. Setelahnya mereka sholat sendiri-sendiri, menunjukkan sholat tarawih itu tidak wajib. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dia dihitung sholat semalam suntuk. Jadi pentingnya kita sholat sama tarawih, sama imam, sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Ya usahakan sampai selesai. Silakan dipilih. Saya pengen lama, oh masjid ini. Saya pengen enak, masjid ini. Saya pengen cepet, ya 23 rakaat 7 menit misalkan. Tapi ini nggak sah sholatnya ya, karena tidak ada tumak ninah di dalamnya. Rukun sholat itu apa? Tumak ninah ya, khusyuk, pelan gitu menikmati sholatnya, itu rukun. Jadi sholat tarawih bersama imam jamaah rahmatullah. Setelah itu kita tadarus. Nah baru di situ kita banyak intilawah, dan jangan lupa istirahat di awal waktu agar kita bisa bangun pada pukul 2 malam. Ini harian. Pekanan jangan lupa sholat Jumat itu pahalanya lebih besar. Jadi persiapkan bajunya, persiapkan parfumnya, persiapkan waktunya agar tidak kita cuma duduk di emperan. Usahakan duduk di soft depan. Soft pertama pahalanya lebih besar, dapat unta. Belakangnya dapat sapi, kambing dan sebagainya. Jadi usahakan Jumat Ramadan ini maksimal, kita maksimal menghadirinya, mendengarkannya, ibadahnya di bulan Ramadan ini. Dan terakhir di 10 hari terakhir jamaah rahmatullah, usahakan kita sudah punya jadwal, kapan jadwal mudik, kapan jadwal bekerja, agar apa? Jangan ketinggalan iktikaf. Nabi itu iktikaf 10 hari full berada di masjid. Tanggal 21 beliau subuh langsung masuk masjid niat iktikaf. Keluar hanya ketika sholat Idul Fitri, langsung beliau keluar untuk sholat Idul Fitri. Masya Allah. Bagi yang pernah merasakan hal ini tanpa HP ya, subhanallah, pernah kami merasakan 10 hari ini di waktu tidak sibuk-sibuknya, itu kitab Riyadhus Shalihin 2 jilid khatam, Bulughul Maram khatam. Jadi bisa baca buku itu banyak di situ tanpa HP. Kalau sekarang kita perhatikan, saya mengikuti itikaf ya dengan HP luar biasa agak kesulitan. Yang di sini YouTubean, yang di sini main game. Saya kira ada bapak-bapak jenggotan masuk mau sholat, mau dzikir, mau baca Quran, ternyata buka HP main game. Masya Allah. Jadi luar biasa jamaah zaman sekarang ya. Ya tidak melarang, semua tumbuh sesuai dengan keimanannya masing-masing. Dia sudah masuk masjid, sudah alhamdulillah. Tapi lebih baik dia tambah lagi dengan amal soleh yang lain dan menghindarkan dari banyak syubhat. Nah ini jamaah yang terakhir adalah itikaf ya. Diusahakan kita mengikuti itikaf dengan sebaik mungkin. Minimalnya kalau kita tidak bisa 10 hari, cukup malam hari kita berangkat ke masjid untuk niat itikaf, lalu pagi hari kita bekerja seperti biasa. Ada malam Lailatul Qadar
kita usia 60-70 tahun, tapi seakan-akan amal solehnya ditambah jadi 83 tahun lebih. Ini kesempatan. Jadi jamaah kita benar-benar akan menghargai kalau kejadian itu tiba-tiba muncul. Orang itu benar-benar baru menghargai orang tuanya kalau orang tuanya sudah nggak ada. Ayah ibu baru menghargai anaknya, misalkan kalau anaknya sudah nggak ada. Makanan enak, kita baru akan menghargai kalau makanan itu sudah nggak ada. Contoh kecil, air putih aja terasa nikmat ketika kita berpuasa, ya. Apalagi iklan sirup tersebut, ya. Pas puasa itu sangat menggiurkan. Sekarang biasa aja itu, ya, biasa saja. Makanya penyesalan itu adalah di akhir, ketika kita tidak bisa menghargai apa yang di depan kita, pasti kita akan menyesal. Ketika kita tidak menghargai ibadah-ibadah di bulan Ramadan, penyesalan akan ada di hari kiamat, penyesalan akan ada di hari tua, penyesalan akan ada setelah bulan Ramadan itu lewat. Maka jamaah, mari kita maksimalkan. Saya berharap saya pribadi dan panjenengan semuanya dapat memaksimalkan untuk beribadah, mencari ampunan Allah Ta'ala di bulan Ramadan, memperberat timbangan kebaikan kita di bulan Ramadan, sehingga kita derajatnya di hadapan Allah tinggi, kita tingkatnya di hadapan Allah mulia. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.